Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cusara Andalusia dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kognisi Sosial. Kognisi adalah suatu sikap yang dipilih dalam menindaki atau menilai seseorang dan bagaimana mereka menyikapi kedua hal tersebut, dan kesan dari suatu hal tersebut bersifat individual. Kognisi sosial adalah sebuah proses belajar yang dilakukan oleh individu untuk menyikapi atau memahami dirinya sendiri ataupun orang lain. Kognisi sosial ini terjadi secara otomatis. Teori kognisi sosial. Dalam teori kognitif ini, proses kognitif menjadi dasar timbulnya prasangka. Hal ini berkaitan dengan A. Kategorisasi atau penggolongan. Ketika seseorang mempersepsi orang lain dan memasukkan itu ke dalam suatu kategori sekse, umur, pekerjaan, warna kulit, dan lain-lain, dan hal ini menimbulkan prasangka antara pihak satu dengan yang lainnya. B. In-group atau out-group. Orang yang berada dalam suatu kelompok merasa in-group, dan orang yang merasa dari kelompok lain atau out-group, dan hal ini akan menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya in-group lebih terfavorit daripada out-group. Teori konsistensi kognitif. Teori kognitif berpangkal pada sebuah proposisi umum, yaitu bahwa kognitif yang tidak konsisten dengan kognisi yang lain menimbulkan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan. Menteri dan warung merupakan dua kognisi yang tidak saling berkaitan, bahkan bisa dibilang saling berlawanan. Sehingga kalau kedua kognisi ini muncul sekaligus, timbul perasaan yang inkonsisten dan dalam diri kita, yang menyebabkan kita perlu melakukan sesuatu agar timbul konsisten yang menyenangkan. Misalnya mengubah struktur kognitif dengan menyatakan kepada diri kita bahwa menteri adalah manusia juga yang sekali-kali ingin santai dan makan di warung juga. Hubungan inkonsisten antara kognisi diberi nama berbeda oleh beberapa ahli sebagai berikut. 1. Heider tahun 1946 menamakannya ketidakseimbangan kognitif. 2. Newcomb tahun 1953 menamakannya asimetri. Yang ketiga, Osgood dan Tenenbaum tahun 1955 menamakannya ketidakselarasan. Yang keempat, Ventinger pada tahun 1957 menamakannya disonansi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Miftahul Janah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek-aspek dasar dalam kognisi sosial. Dalam kognisi sosial terdapat beberapa aspek-aspek dasar yang digunakan dalam menginterpretasikan, menganalisis, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Adapun aspek-aspek tersebut itu adalah, yang pertama itu ada skema. Skema adalah seperangkat tatanan struktur pengetahuan ataupun pemahaman mengenai beberapa konsep ataupun stimulus. Skema di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada person, yang kedua ada roles, yang ketiga ada event. Aspek selanjutnya itu namanya heuristik. Pada dasarnya metode heuristik ini melakukan penyandingan, yaitu menyandingkan informasi dari lingkungan dengan skema untuk menentukan kemungkinan apakah tepat penyandingan itu atau tidak. Heuristik ini ada dua macam. Yang pertama heuristik keterwakilan, yang kedua heuristik ketersediaan. Ada beberapa sumber-sumber potensi yang bisa menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama adalah bias negatif, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih kepada hal-hal ataupun informasi yang negatif. Yang kedua itu ada bias optimistik,
yaitu suatu predisposisi yang mengharapkan agar segala sesuatu dapat berakhir dengan baik. Yang ketiga adalah pemikiran kontrafaktual, yaitu pemikiran sesuatu yang berlawanan dari keadaan sekarang. Yang keempat ada pemikiran magis, yaitu berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak didasari alasan yang rasional. Yang kelima adalah menekankan pikiran. Contohnya, Lutfi yang ingin mengikuti program diet, sehingga dia ingin menekankan pikiran agar tidak makan makanan yang manis-manis ataupun minum minuman yang terlalu manis-manis. Yang keenam itu ada afek afek dan kognisi. Di sini dijelaskan bahwa perasaan yang membentuk dapat mempengaruhi pikiran, dan pikiran akan membentuk suatu perasaan. Begitu pula dengan perasaan dan suasana hati, memiliki pengaruh yang kuat terhadap aspek kondisi ataupun sebaliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.